Ibu Erni Murniarti, MPD dari UKI, Universitas Kristen Indonesia. Nah, berikut tampilannya, apakah sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Dr. Erni Murniarti, MPD, merupakan dosen prodi administrasi pendidikan. Nah, seperti biasa pada topik webinar kali ini, Microsoft Office untuk menunjang pembelajaran. Nah, seperti biasa nih Bapak dan Ibu, rules-nya, peraturannya, regulasinya, kita diharapkan untuk saling menghormati satu sama lain, terutama presenter kita atau narasumber kita yang akan memaparkan materi. Kemudian selanjutnya, kami harap Bapak dan Ibu mute mikrofonnya masing-masing supaya ketika materi dari Ibu Erni sedang disampaikan tidak muncul distraksi faktor eksternal Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pertanyaan, nah di sini saya himbau lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa pertanyaan dilakukan menggunakan chat room ya Bapak dan Ibu ya. Di tengah layar Bapak dan Ibu silahkan diakses meeting chat dengan cara di tengah layarnya di sebelah titik 3 ada show conversation Bapak dan Ibu. Nanti silahkan diketikkan dulu pertanyaannya supaya terstruktur. Bisa saya yang compilekan pertanyaannya dan saya yang menanyakan kepada Bu Erni seperti itu supaya tidak langsung memotong materi yang sedang disampaikan oleh Ibu Erni. Nah, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, oke, ini saya akan record meetingnya dulu supaya nanti webinarnya bisa di-play lagi oleh Bapak dan Ibu yang akan join. Oke. Ini materi yang akan disampaikan secara overview-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Pemanfaatan Sway sebagai media presentasi, pemanfaatan OneDrive untuk membagikan media, pemanfaatan Teams untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, sepertinya jika dilihat saat ini sudah jam 3.30 PM atau 15.30 kalau di waktu Indonesia bagian Barat, Bapak dan Ibu. Oke, karena ini juga sudah segera dimulai, sudah di jamnya. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Erni untuk menyapa dulu para peserta, audiens, para pengajar, Bapak dan Ibu guru dan Bapak dan Ibu dosen juga. Kebanyakan ya dari seluruh Indonesia juga, dari seluruh penjuru nih Bapak dan Ibu yang hadir. Nah, silahkan Ibu Erni untuk di-unmute dulu mikrofonnya dan mungkin jika ingin menyalakan webcam untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, silahkan Ibu Erni. Halo, Ibu Erni, apakah sudah bergabung? Oke, saya cek Ibu Erni kebetulan sudah bergabung, hanya sepertinya masih mute nih. Coba nanti sambil kita tunggu juga ya Bapak dan Ibu. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, Bu Erni, silahkan di-unmute dulu mikrofonnya, Bu, supaya bisa terdengar suaranya. Halo, ya. Silahkan Bu Erni menyapa kawan-kawan educator atau tenaga pendidik, dosen dan guru dari seluruh Indonesia juga.
Baik, terima kasih Pak David, terima kasih Pak Mansur, terima kasih tim Microsoft Office. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan kita kali ini yang difasilitasi oleh Microsoft ya Bapak Ibu. Dan juga untuk mahasiswa sekalian, selamat datang. Kiranya kita dapat berdiskusi dengan semangat hari ini. Terima kasih Pak David. Iya, Ibu Erni. Terima kasih. Kebetulan tadi saya sudah menyampaikan Ibu Erni untuk regulasi-regulasinya. Baik, jika Ibu Erni apakah sudah siap menyampaikan materinya? Apakah masih perlu kita menunggu audiensnya sehingga makin banyak yang bergabung, Bu? Mungkin silakan aja Pak, mungkin kita tunggu sebentar lagi. Oke, boleh. Jadinya untuk Bapak dan Ibu di sini juga Ibu Erni mengundang mahasiswa-mahasiswa dari kelasnya Ibu Erni juga, Bapak dan Ibu, karena nanti Bu Erni juga akan menampilkan bagaimana media pembelajaran itu dibagikan juga melalui Sway ya, Ibu Erni ya. Jadi di sini juga, iya, betul. Jadi di sini nanti di mata kuliahnya yang diajar oleh Bu Erni, para mahasiswa juga dipersiapkan Bapak dan Ibu untuk belajar menggunakan Microsoft Way. Karena untuk presentasi itu nanti Bu Erni akan mengelaborasi lagi bahwa tidak harus selalu strict menggunakan PowerPoint. Justru nanti malah bisa dikreasikan lagi menggunakan Sway, dibuat jadi suatu halaman dan online seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk penyampaian suatu materi tidak selalu mutlak harus menggunakan PowerPoint. Jadi masih banyak lagi toolsnya Microsoft yang bisa digunakan sebagai media seperti itu. Kalau nanti Ibu Erni akan menjelaskan lagi detailnya. Dan kemudian di sini saya sudah cek yang hadir sekitar 26 nih Bapak dan Ibu. Yang sekarang 27 dan terus bertambah dengan cepat juga. Dan di sini sudah hadir juga rekan saya Mbak Rima, Education Technology Specialist dari Microsoft. Iya, jadinya di sini saya, Mbak Rima, dan Pak Mansur akan memoderasi ruangan ini selama Ibu Erni menyampaikan materinya. Baik, Bu Erni, jika sudah siap, boleh segera dimulai, Ibu. Baik, Pak. Oke, jadi saya share lagi di sini presentasinya supaya nanti bisa tampil kepada Bapak Ibu audiens. Oke, sedang loading presentasinya. Baik, apakah sudah tampil Ibu Erni? Iya, sedang loading sepertinya Pak. Oke. Ya, sudah tampil. Sudah tampil. Nah, ini nanti silahkan digeser ya, Ibu Erni. Baik. Baik. Iya. Baik, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore teman-teman dosen di seluruh Indonesia. Selamat sore buat teman-teman guru yang ada di Tapanuli Selatan dan juga di Padang, di Jambi yang saat ini sudah bergabung untuk kita dapat berdiskusi bersama Bapak Ibu tentang pengalaman saja. Jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Erni Murniarti, Bapak Ibu, dosen di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Nah, saya mendapat tugas ini dari Pak David dan tim, Ibu Rima dan tim, bahwa kita ingin sharing atas apa yang sudah kita kerjakan selama ini, sering mengikuti pelatihan-pelatihan
yang dilaksanakan oleh Microsoft Office ya. Terima kasih saya ucapkan terutama karena saya sendiri belum begitu mahir, tetapi saya senang untuk apa sih yang saya alami dan manfaat dari saya belajar tentang Sway, OneDrive, dan Teams sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi materi pada hari ini, kiranya Bapak Ibu semua dapat kita saling bertukar pikiran dan saya memaparkan sedikit apa yang sudah saya alami sejak tahun 2014 belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Microsoft Office. Baik, Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Profesor yang mendukung di dalam kegiatan ini dan juga berkenan untuk hadir, saya ucapkan terima kasih. Juga untuk pimpinan kami di Universitas Kristen Indonesia, khususnya di Pascasarjana, yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti hari ini. Jadi materi kita adalah Microsoft Office, aplikasinya sebagai penunjang pembelajaran. Di antaranya subtopik kita hari ini adalah pemanfaatan Sway sebagai media presentasi, lalu pemanfaatan OneDrive untuk menyimpan dan membagikan media, dan juga pemanfaatan Teams untuk proses pembelajaran jarak jauh atau online learning. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya bertugas di Universitas Kristen Indonesia Jakarta di UKI dan berhome base di Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dengan di prodi di program studi administrasi pendidikan, di Magister Administrasi Pendidikan. Selamat datang untuk mahasiswa S2 yang saat ini juga sudah bergabung dengan kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian saya berkampus berhome base di Pascasarjana yang ada di Salemba, Bapak Ibu. Tapi terkenalnya UKI Cawang ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini tentang hal ketiga topik itu, saya ingin sharing sedikit bahwa Microsoft itu mempunyai banyak aplikasi sebetulnya Bapak Ibu. Belum semua memang saya pelajari, tetapi yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan profesional kita sebagai dosen, saya lihat paling familiar adalah Outlook ya. Kita menggunakan Outlook di mana kita bisa berkirim surat, dokumen, video seperti itu yang kalau di UKI dikenal dengan nama UKI All. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, tapi kali ini kita ingin berbagi tentang saya ingin sharing saja pengalaman saya bagaimana saya belajar Sway. Di antara yang akan kita sharingkan hari ini adalah Sway, kemudian OneDrive, dan juga Teams. Memang Teams sudah familiar kita lakukan, tetapi ingin kita seperti apa sih fitur-fitur yang ada di situ yang bisa kita lebih manfaatkan lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mempelajari bahwa Sway itu adalah program presentasi Bapak Ibu. Mungkin lebih keren, yang lebih mudah dalam bahasanya itu bahwa ini PowerPoint-nya Microsoft, kira-kira begitu. PowerPoint-nya Microsoft Office, karena di sana kita bisa melihat bagaimana membuat presentasi di dalam perkuliahan kita, pembelajaran kita dengan Sway ini. Kemudian Sway ini juga merupakan aplikasi digital storytelling yang bisa untuk membuat presentasi, laporan, resume, pembelajaran yang menarik. Jadi setelah saya pelajari Bapak Ibu, ternyata Sway ini sama dengan PowerPoint juga, tidak hanya digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga bisa di dalam kegiatan-kegiatan bisnis lainnya seperti itu, sangat praktis. Dan nanti akan kita lihat bagaimana hasil jadi ya, karena pada saat ini saya tidak kebagian untuk mengadakan tutorial online, tetapi hanya sharing pengalaman saja. Kemudian saya share berikutnya, yang saya tahu, saya belajar pertama kali tahun 2014, jadi
Dan Sway juga ternyata bisa digunakan untuk umum, bisnis, organisasi, termasuk institusi pendidikan. Pemanfaatan Sway dapat dilakukan oleh banyak kalangan. Di sini saya sharing ya dengan teman-teman guru yang dari Sipirok ya, dari Tapanuli Selatan. Kita sudah pernah juga belajar bersama, Bu, Pak. Kita akan senang bertemu hari ini. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kita melanjutkan nanti pemanfaatan atau mungkin lebih berpraktek lagi tentang penggunaan Sway ini. Kemudian guru dan dosen dapat membuat materi pembelajaran, menyediakan materi pelengkap seperti nanti di dalam play kalau kita sudah menyusun dengan lengkap Sway kita, maka dia bisa secara otomatis seperti storytelling begitu. Dan tanpa pun kita menjelaskan lagi dengan kalimat pelengkap seperti yang saya lakukan untuk presentasi saat ini, yang ada di Sway itu sudah cukup lengkap untuk dapat mempresentasikan apa yang menjadi topik atau kajian pembelajaran kita. Kemudian bagi mahasiswa atau ada anak didik, mahasiswa kita, naradidik kita, ya menjadi pengalaman baru juga bahwa oh ada rupanya Sway seperti itu. Oh ternyata tidak susah, tidak sulit. Oh penggunaannya sama dengan PowerPoint, mengisi materinya juga. Dan juga setiap mahasiswa yang kebetulan di kampus kami di UKI itu juga semua sudah mempunyai akun UKI ACID seperti itu. Jadi dia di dalam akun itu dia sudah langsung bisa membuka dan membuat Sway dimanapun dia berada. Bahkan di laptop, di HP, ya di HP Android-nya, di smartphone-nya bisa dia melakukan hal itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini fitur-fiturnya Bapak Ibu, nanti karena ini saya ambil dari tutorial yang ada di Google tentang Sway, ini kira-kira nanti fitur-fiturnya saya akan sertakan juga di link mana saya mengambil ini gitu ya Bapak Ibu, Pak David, Pak Mansur, juga teman-teman sekalian. Nah, apa yang bisa kita lakukan di situ? Kita bisa menambahkan gambar yang tepat dan kita bisa ambil dari mana saja. Bisa dari device kita, bisa juga dari browsing seperti itu. Pada saat kita membuat Sway-nya, menyusunnya seperti itu. Jadi langsung bisa link ke sana. Kemudian bisa juga menambahkan video, gambar animasi. Kemudian kita bisa membuat pernyataan penekanan di sini yang ada tampilan yang sudah ada ini. Kemudian bisa menambahkan latar di dalam di belakang judul. Jadi kita bisa menggantikan meskipun sudah jadi Sway kita, presentasi kita bisa misalnya pada pertemuan ini saya ingin gambarnya nuansa hutan misalnya, meskipun sudah jadi presentasinya semuanya disusun, tapi gambar-gambarnya kita bisa tambah, bisa kurang apapun pada saat kita melakukan ini. Kemudian bisa membuat teks bergulir. Kita juga bisa membuat teks bergulir, artinya gambarnya tetap atau inti dari topik materi kita tetap, tetapi teksnya bisa berjalan seperti itu. Jadi agak lebih bervariasi, tidak monoton, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa mengubah gaya Sway kapan saja, sama seperti kita mengubah desain. Tapi kalau di PowerPoint kan kita hanya mengubah desain gambarnya, latar belakangnya gitu ya. Kalau di Sway semua kita bisa ubah dengan singkat seperti itu ya, sehingga presentasi kita tidak monoton. Jadi kalau sudah jadi PowerPoint seperti itu, ya sudah seperti itu kapanpun kita gunakan gitu ya. Kalau di Sway yang saya perhatikan, saya alami adalah meskipun saya mengajar media pembelajaran tahun yang berbeda ya, bersyukur, saya berterima kasih kepada FKIP UKI yang selalu mempercayakan saya untuk mengajar mata kuliah media pembelajaran. Jadi materi itu bisa saya upgrade di Sway kapanpun, bisa saya sesuaikan, dan kapan dengan cepat saya bisa menambah video, dengan cepat saya bisa menambah fitur-fitur yang membuat presentasi saya lebih menarik begitu. Apalagi di S2. Jadi tidak hanya melulu saya hanya mempresentasikan atau berbicara terus
lalu menjelaskan satu persatu kalimat-kalimat di PowerPoint, tidak. Kita lebih kepada bagaimana kita menganalisis suatu kasus-kasus yang ada, tetapi kita memunculkan buktinya, datanya, baik linknya, dari link itu bisa kita langsung buka data apa isinya, lalu kita bisa buka videonya, lalu kita bisa memberikan masukan-masukan untuk penyelesaian masalah. Seperti itu yang saya alami ya. Kemudian di sini juga penyesuaian gaya, pemasangan font, mengubah ukuran itu sangat fleksibel. Jadi kita tidak sulit, sudah langsung ada pilihannya seperti itu. Jadi tidak lagi kita membuat misalnya membuat 20 slide gitu, mungkin tidak perlu waktu yang cukup lama seperti itu. Dan saya senang dengan hasil yang didapat yang ditunjukkan oleh mahasiswa saya, mahasiswa program studi bimbingan konseling. Ya, si Tania dan kawan-kawan ya sudah bergabung juga di sini. Terima kasih meskipun kalian sudah menjadi alumni ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian apa sih yang dapat kita buat ini Bapak Ibu? Jadi tidak melulu hanya di dalam laptop kita bisa menyusun PPT kita, presentasi kita. Kita bisa juga menyusunnya di HP, bisa menyusunnya di device-device yang lain. Dan dengan cepat sehingga menarik gitu apa yang akan kita presentasikan gitu. Nah itulah tentang Sway dan saya ingin menampilkan ini Pak David yang tadi saya pertanyakan karya mahasiswa FKIP UKI tentang Sway itu Pak yang tadi karya mahasiswa. Sebentar agak berisik Bapak Ibu. Mungkin nanti di sini ada sebetulnya saya sudah persiapkan sebentar. Maaf ya, sebentar Bapak Ibu. Saya sudah persiapkan agak berdesis ya, mohon dibantu Pak. Materi tentang Sway hasil karya mahasiswa FKIP. Sebentar. Oh ya, maaf belum terlihat ya Bapak Ibu. Nanti saya mohon bantuannya Pak David untuk mempresentasikan hasil Sway dari mahasiswa tersebut. Kira-kira padahal mahasiswanya mungkin sudah lupa ya, tapi hasil perkuliahan mereka masih bisa dilihat atau dinikmati oleh siapa yang melihat ataupun dapat dia gunakan kelak apabila mungkin beliau sudah menjadi dosen atau menjadi guru seperti itu. Nah, baik itulah ya tentang pengalaman saya tentang menggunakan Sway. Kira-kira saya akan lanjutkan dulu Bapak Ibu. Apakah memang saya kembalikan dulu ke Pak David, apakah saya selesaikan presentasi saya tentang OneDrive atau memang harus dibuka dulu dengan sesi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak David. Iya, Pak David. Baik Ibu Erni, sepertinya Mas David mengalami kendala pada mikrofonnya, jadi minta tolong saya untuk mengambil alih sementara dulu untuk kegiatan webinar ini. Jadi tadi disampaikan share screen-nya sepertinya tidak berjalan Ibu. Iya, saya ingin menampilkan tentang
presentasi sway dari mahasiswa saya yang bisa saya share karena menurut saya itu pengalaman yang baik buat mereka dan juga buat saya sebagai dosennya. Mohon dibantu. Iya. Tapi belum bisa di-share ya maksudnya ya, Bu? Belum. Tadi saya coba dulu ya, Bu ya. Iya, silakan Ibu. Saya coba sebentar. Baik, sambil menunggu Ibu Erni mempersiapkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan untuk Ibu Erni boleh mulai langsung diketikkan saja di chat room ya. Cek, halo, apakah terdengar Ibu Erni? Ya, saya sangat terdengar, Pak. Oke. Oke, baik Bu Erni, nanti di tengah layarnya silahkan diklik share lagi ya Ibu Erni. Jadi di tengah layar share, lalu pilih yang desktop yang di paling kiri. Ya, sudah Pak. Oke. Iya. Saya terkendala karena dia kembali ke presentasi ya. Ini kita sudah melihat layarnya Ibu Erni, silahkan dibuka Bu sway-nya. Mungkin dari browsernya itu yang di bawah. Oke. Iya. Oke. Sudah tampil Bu? Ya. Sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kiranya semoga sudah melihat ya semuanya. Mohon maaf ada kendala sedikit. Mungkin faktor jaringan juga, tetapi bersyukur sudah bisa kita kembali. Nah, di sini saya ingin menampilkan inilah Bapak Ibu hasil sway dari pembelajaran media pendidikan, media yang pada tahun 2016 saya mengajar di program studi bimbingan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia yang menjadi kampus tempat saya bekerja. Nah, inilah Bapak Ibu dengan cepat saya perlihatkan begini, ini hasil karya mahasiswa Bapak Ibu. Mereka bisa mempraktekkan semua fitur-fitur yang ada di sway tersebut dengan segala yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini mahasiswa mereka bisa dapat menampilkan gambar dengan segala seni seperti ini ya Bapak Ibu, dan mereka bisa berkreasi untuk kejelasan gambarnya juga saya senang ya. Pemilihan karena ada beberapa desain ya dari sway ini, tapi ini pemilihannya cukup baik menurut saya, sederhana tetapi bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini dia bisa langsung masuk video yang sudah tersedia seperti itu. Jadi kalau kita klik di sini maka videonya langsung berjalan Bapak Ibu. Jadi baik video yang Bapak Ibu siapkan sendiri ataupun video yang memang kita ambil dari browsing seperti itu bisa langsung ditampilkan di sini sehingga tidak kalau di PowerPoint seperti movie maker ya kita buat seperti itu. Jadi ini mahasiswa sudah tampilkan. Kemudian dengan cepat bisa berslideshow, kita bisa buat timernya seperti itu, mau diatur berapa menit seperti itu. Inilah bisa membuat gambar. Nah, ini materinya yang menjadi bagian dari mahasiswa saat itu saya cukup baik ya. Penyajiannya sampai kepada kesimpulannya, kemudian referensi yang digunakan juga bisa diklik Bapak Ibu, jadi langsung kepada referensi yang memang diambil sumbernya seperti itu. Jadi kita bisa misalnya buku Hotmaulina Sihotang, maka nanti akan klik langsung kepada linknya Ibu Hotmaulina Sihotang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa ini sangat komplit ya Bapak. Jadi ini browsing dari mahasiswa. Ini adalah nama mahasiswa yang ini mudah-mudahan Olimpiade dan terima kasih. Jadi ini dalam pembelajaran ini adalah tugas mid semester. Jadi ini adalah tugas mid semester dari mahasiswa melakukan seperti ini, membuat sway. Lalu nanti pada UAS biasanya nanti mereka menjadi presenternya seperti itu. Jadi memang asik ya, nggak terasa 4 SKS dalam satu tatap muka itu tidak terasa seperti itu. Jadi inilah contoh sway hasil dari mahasiswa kita.
Kira-kira seperti itu. Kita kembali ke Teams lagi ya Bapak Ibu. Kita kembali ke presentasi yang awal untuk kita sharing kembali ke presentasi. Nah, ke sini Bapak Ibu mungkin kita bisa saya bertanya dulu kepada Pak David, apakah saya langsung selesaikan dulu sampai kepada seluruh materi atau memang kita adakan tanya jawab dulu seperti itu, bagaimana Pak David? Boleh diselesaikan dulu Bu Erni sampai seluruh materi, karena takutnya kalau tanya jawab nanti karena keasikan tanya jawab nanti materinya malah yang nggak selesai sih Bu, karena biasanya tanya jawab juga agak lama. Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Baik, iya kalau begitu saya lanjutkan kepada penggunaan OneDrive. Sebetulnya tidak terlalu banyak di OneDrive ini Bapak Ibu. Ya, jadi di samping Sway tadi, Bapak Ibu, kita selama ini familiar dengan apa yang disebut dengan Google Drive ya Bapak Ibu. Kalau di Google atau di Gmail kita sangat familiar dengan Google Drive kan begitu. Nah, kemudian kita menyimpan data di flash disk misalnya begitu. Nah, kalau yang saya alami Bapak Ibu, karena saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya hanya mengalami saja manfaatnya, bahwa OneDrive ini merupakan layanan komputasi awan, jadi seperti cloud seperti itu, yang bisa menyimpan data kita dengan aman. Jadi ini saya hanya copy Bapak Ibu berupa penyimpanan dari data kita, dan waktu saya mengalami pelatihan, dulu saya ingat di sebelah saya ada Pak Welem, ada Bu Lolong, waktu itu ya, kami mengikuti acara di Microsoft ya, di gedung Microsoft. Di situ saya ingat betul bahwa OneDrive ini seperti tempat kita menyimpan data, dan seingat saya, kalau saya salah dibetulkan Pak David, seingat saya itu sampai 5 tera kalau tidak salah ya. Jadi materi ini adalah tempat penyimpanan, dan kita bisa membuka dan membagikan, men-share dokumen yang kita inginkan melalui media apa saja, baik handphone maupun laptop. Jadi layanan ini dibuat oleh Microsoft, merupakan layanan dari daring ya, Windows Live, dan memungkinkan kita untuk bisa menyimpan berkas-berkas. Jadi kalau misalnya saya pernah ada pengalaman ada publikasi keluar dan diminta untuk menunjukkan identitas, dan saya tidak tahu harus kemana untuk di negara itu untuk buka sejenis warnet gitu, langsung saya buka di HP saya, di OneDrive sudah tersimpan semua dan langsung bisa share kemudian seperti itu. Jadi bisa kita membagikannya baik langsung berupa file atau memang berupa link. Jadi kita bisa buat dulu dia berbentuk link, baru nanti kita bisa share, sehingga memudahkan dalam pengirimannya, bisa menggunakan akun kita. Kemudian selanjutnya OneDrive ini juga datanya tempat kalau kita buka seperti itu kurang lebih sama Bapak Ibu dengan Google Drive ya. Jadi kita bisa formulir, dokumen, ada foto, ada tersendiri seperti itu. Seperti kita mempunyai folder-folder yang besar, berkapasitas besar untuk menyimpan dokumen kita. Dan mudah diakses, kemudian dapat juga diakses secara offline, dan data kita terlindungi. So far seperti itu yang saya alami Bapak Ibu, karena kebetulan saya sudah menggunakan Google cukup lama, dan waktu itu saya sempat konsultasi dengan Pak Zer, kolega dosen di KIP, mengapa ya Google kok nggak bisa menyimpan data lagi? Jawabannya adalah setelah dibantu beliau, ternyata Google Drive saya sudah penuh, seperti itu. Jadi saya harus membeli kapasitas lagi, seperti itu. Nah, itulah tentang OneDrive, dan kita bisa berbagi juga
juga berkolaborasi. Jadi ini seperti kalau saya pikir seperti memori eksternal yang besar, yang memori eksternal besar kita yang berguna untuk kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, OneDrive dari Jurnal Dinamika Pendidikan yang jurnal yang saya kebetulan pengelolanya bersama teman-teman Pak Rian, Pak Kerdit, Pak Kikim, atau di memori eksternal seperti itu. Apa-apa yang berkepentingan dengan jurnal dinamika pendidikan ini. Jadi disimpan di OneDrive seperti itu. Nah, ini bermanfaat sekali Bapak Ibu karena kapasitasnya sangat besar. Jadi saya mau buat sertifikat misalnya, maka di situ sudah ada sertifikatnya. Dan autor pun dapat mengambil sendiri sertifikatnya. Jadi semuanya sudah berbasis online dan aman data itu. Karena biasanya kalau sudah mau membuat laporan kinerja dosen kan susah, di mana sertifikatnya, di mana data-datanya seperti itu. Jadi misalnya pun lupa si autor tersebut sertifikat, kami bisa klaim dengan segera karena datanya ada di cloud, kira-kira begitu Bapak Ibu. Contoh berikutnya adalah OneDrive dari jurnal TORA, Hukum Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Ini juga jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum, UKI, dan sudah terakreditasi juga Bapak Ibu. Nah, semua data-data materi tulisan yang sudah masuk, walaupun sudah ada di Google Scholar, dan yang sudah terbit, maupun yang proses review, maupun yang baru submit, kami amankan Bapak Ibu di OneDrive-nya TORA, dan ini sangat bermanfaat bagi kami sehingga memudahkan kami dalam pengerjaan. Ini contohnya tentang OneDrive-nya TORA. Demikian Bapak Ibu tentang OneDrive. Nah, kalau yang untuk Teams Bapak Ibu, saya tidak membuat lagi paparannya, cukup saya ingin berbagi saja. Karena Teams dapat kita buka, karena satu lagi kan Teams sebagai pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya langsung share saja, mohon izin ya Pak David, saya share sedikit tentang Teams yang ada di dalam ini saya di media UKI ACID saya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah selama ini Bapak Ibu kita hanya tentang Outlook saja kira seperti itu. Padahal banyak di sini yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Ini tim saya Bapak Ibu. Di dalam tim ini saya semua mata kuliah yang saya ampu sudah ada di dalamnya, dan saya tinggal setiap kali pertemuan seperti itu langsung berjanji dengan mahasiswa. Jadi tidak lagi saya mengirim link, memastikan, ayo mahasiswa sekalian buka linknya, aduh Bu nggak berhasil linknya, seperti itu. Sudah tidak seperti itu lagi Bapak Ibu, karena mahasiswa sudah bersepakat, mereka juga sudah punya Gmail akun UKI ACID, kemudian sudah saya daftarkan full mereka. Jadi ini adalah mata kuliah saya yang saya ampu di lembaga saya buka misalnya di sini yang kita buka saja misalnya tentang ini yang di pasca sarjana saja. Mohon maaf, mohon izin ya teman-teman. Pak Sarwedi. Nah, langsung muncul nih Pak Sarwedi namanya. Nah, ini adalah Teams yang saya gunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu di mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan di pasca sarjana. Jadi tidak lebih tidak kurang menurut saya seperti kita main Facebook ya Bapak Ibu ya, seperti main medsos seperti itu, tapi kita bisa belajar dan berdiskusi dengan asik dengan mahasiswa seperti itu. Mereka bisa kemudian perkuliahan berakhir jam berapa, di jam berapa, sehingga menentukan kehadiran mahasiswa, bahwa mahasiswa itu hadir kuliah secara online. Jadi dapat dilihat dari tim saya. Jadi pimpinan saya di kampus UKI dapat melihat, oh Bu Erni ini mengajar benar tanggal jam sekian, tanggal sekian, berakhir jam sekian, bisa oleh pimpinan kita seperti itu. Nah, itu yang saya pikir. Kemudian di sini juga itu Pak Ibu file. Di sini saya ada beberapa file yang sudah dikirim. Kemudian maaf agak lambat Bapak Ibu. Di sini nah ini
inilah Ibu bayangkan kalau ini kita bawa pakai flash disk ya, tapi ini dimanapun mahasiswa bisa buka. Misalnya dia masih di busway, dia masih di perjalanan, tapi jam kita sudah mulai seperti itu, kita lagi tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapak Ibu. Karena materi setiap pertemuan ada, UTS-nya pun ada, kemudian RPS-nya ada, sudah tersedia di sini Bapak Ibu, dan siapa yang sudah mengumpulkan, jam berapa dikumpulkan, kemudian kapan dia mengumpulkan. Nah, di situ sudah jelas semuanya Bapak Ibu. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan adanya pembelajaran dengan Teams ini. Nah, di sini juga kita bisa membuat penilaian seperti itu. Jadi kita akan create penilaian apa kita buat soalnya, ada yang pilihan ganda seperti biasa, di yang lain, kemudian kita bisa juga langsung skor nilainya kelihatan Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami di Pasca Sarjana belum ujian ya, belum UTS mereka belum masuk, jadi belum bisa kelihatan di sini hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk Teams, tidak hanya sekedar untuk perkuliahan Bapak Ibu, tapi di sini ada rapat juga. Ini contohnya adalah rapat dengan Fakultas Hukum. Di sini Fakultas kami pernah melakukan rapat melalui online dengan Fakultas Hukum, bahwa nanti akan mengadakan seminar internasional seperti itu, dan semua kalau data-data dari rapat tersebut dapat terlihat di sini dan tersimpan secara otomatis. Jadi memang sangat menguntungkan ya menurut saya, kalau saya, dan dia ada terus di sini. Jadi panitia jurnal internasional, konferensi internasionalnya Fakultas Hukum mau adakan rapat lagi, maka ini akan dilanjutkan di sini seperti itu. Jadi Bapak Ibu cukup banyak ya yang bisa kita lihat manfaatnya. Jadi tidak hanya untuk mengajar saja. Di sini juga ada, jadi apa saja informasi dari lembaga, dari rektor, dari dekan, dari biro-biro, biasanya kan kita lihat di email kita kan Bu ya, di Outlook ya. Nah, itu secara otomatis bisa kita buka di Teams kita. Seperti itu. Jadi Ibu nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin. Itulah pengalaman saya, Pak David, Ibu Rima dan teman-teman semua para mahasiswa dan juga dosen, pengalaman saya dalam mengikuti dan mengajar melalui aplikasi Teams di Microsoft ini. Kira-kira kan saya kembalikan kepada Pak David, Ibu Rima dan Pak Mansur. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erni. Silahkan Bu, kalau sudah selesai di sharing screen, ini di tengah layarnya di stop sharing lagi supaya nanti koneksinya Bu Erni nggak terlalu berat. Oke, baik. Jadi untuk tadi pemaparannya ya, terima kasih sekali Bu Erni. Jadi saya akan simpulkan beberapa sebelum. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan dituliskan dulu pertanyaannya di meeting chat ya Bapak Ibu. Cara mengakses meeting chat adalah di tengah layar, di sebelah titik 3 ini ada show conversation. Silahkan diklik lalu dituliskan pertanyaannya. Nanti saya akan compile pertanyaannya dan akan menanyakannya ke Ibu Erni satu persatu. Nah, jadi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Erni, saya akan coba simpulkan lagi. Jadi dari Sway seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Sway itu adalah salah satu aplikasi Microsoft untuk menampilkan konten Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa juga dipakai sebagai materi presentasi, media presentasi Bapak Ibu. Karena seperti ini, kalau di Sway itu kontennya yang kita tampilkan bisa berupa konten interaktif seperti video, audio, lalu form online juga itu bisa kita masukkan di Sway, jadinya sangat-sangat membantu untuk konten pembelajaran seperti itu. Dan Sway ini bisa seperti halaman saja Bapak dan Ibu, bisa kita kirim linknya saja. Itu modelnya seperti halaman, kita web programming sendiri membuat suatu website gitu. Sway itu membentuk suatu halaman dari konten kita. Selanjutnya untuk OneDrive sendiri yang tadi sudah dimanfaatkan oleh Ibu R. Iya, kebetulan OneDrive untuk institusi pendidikan itu
kapasitasnya 5 tera, Bapak, gigabyte, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi memang besar sekali untuk institusi pendidikan. Selanjutnya untuk Teams, barusan Ibu Erni sharing tata cara penggunaan Teams di kampus seperti itu Bapak dan Ibu, tapi nggak hanya dalam hal penggunaan secara maksimalnya saja, tapi tadi Bu Erni juga mencontohkan bagaimana sih cara menggunakannya fun seperti itu, seperti main sosial media ya Ibu Erni ya. Ya. Seperti itu. Saya lupa tadi ada video juga. Ya. Oh, ada videonya Ibu. Iya. Masih. Nanti kalau mau ditampilkan boleh. Dan ini saya cek dulu, sepertinya belum ada nih pertanyaan yang ditulis di meeting chat. Jadi boleh satu per satu bagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu silahkan di unmute dulu mikrofonnya, silahkan dibuka, di open mic saja supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Erni. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Di unmute, di tengah layar ada icon mikrofonnya dulu Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan di unmute Bapak dan Ibu di tengah layar. Halo. Halo, Selamat sore. Oh, Ya. halo Pak Gunardi, silakan Pak Gunardi jika ada pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Erni presentasinya. Saya mau bertanya yang sederhana ya Bu, kita juga masih baru belajar nih. Bagaimana caranya memulai untuk bisa bergabung dengan Teams bagi yang tidak mendapat undangan. Kalau saya dapat undangan, saya mudah gitu. Tapi bagi yang tidak mendapat undangan, tapi mau ikut dalam acara yang menggunakan aplikasi Teams, itu gimana? Oh, ya monggo, karena secara sistem silakan Pak David yang jawab. Karena ini berkaitan dengan undangan. Oke, terima kasih Ibu Erni, dan terima kasih juga pertanyaannya Pak Gunardi. Jadi jika ada suatu event di dalam Microsoft Teams dan kita tidak langsung mendapatkan undangannya di kalender gitu misalnya Pak, karena satu dan lain hal misalnya jadi ketika kita sebagai orang yang membuat eventnya itu bisa mengcopy link join-nya Pak Gunardi. Nah, link join-nya ini bisa kita distribusikan melalui banyak cara. Misalnya melalui WhatsApp, melalui media sosial yang lain, atau melalui SMS gitu ya, melalui email. Nah, itu bisa kita distribusikan. Nah, sebenarnya bahkan seperti webinar kita pada sore hari ini kita sedang berada di meeting room Pak, di Microsoft Teams. Nah, ketika saya membuat meeting room, saya mungkin saya bisa sambil share layar saya juga ya, supaya lebih jelas. Oke, jadi sebenarnya ini adalah meeting room yang saya Bapak dan Ibu. Jadi setiap ada webinar, saya menggunakan meeting room. Jadi saya seperti biasa, saya start new meeting seperti itu. Misalnya untuk besok nanti saya tinggal start saja new meeting di sebelah sini. Nah, ketika nanti sudah selesai, sudah jadi meetingnya, sebenarnya ketika kita klik lagi di dalam sini ada link join Microsoft Teams meeting. Ini sebenarnya berupa link ya, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy linknya, bisa kita copy, lalu tinggal kita distribusikan saja. Nah, bagaimana cara kita distribusikannya? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat aplikasi yang lain. Di sini kebetulan kami membagikan lewat link yang sudah kami pendekkan, Bapak dan Ibu. Seperti pada sore hari ini kan linknya itu aka.ms Teams Edu ID, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan memang kalau untuk aka.ms ini memang shortenernya ini internal Microsoft Bapak Ibu. Tapi banyak juga yang
shortener itu nggak terikat dalam suatu institusi, jadinya bisa lebih umum Bapak dan Ibu. Nah, untuk AK.ms itu memang bisa digunakan hanya oleh Microsoft sih Bapak Ibu, tapi masih banyak seperti bit.ly atau gg.gg seperti itu. Nanti tinggal dipendekkan saja URL-nya seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Kalau saya kebetulan supaya simpel, jadi aka.ms garis miring Teams Edu ID. Padahal tadi ketika saya sudah copy link meetingnya itu kan cukup panjang ya Bapak dan Ya. Ibu. Dan jadinya supaya mudah kita pendekkan saja, kita shorten saja. Demikian, semoga menjawab Pak Gunardi. Ya, saya tambahkan sedikit boleh Pak David? Silahkan Ibu Erni. Boleh. Jadi ya Pak David, kalau saya itu kan tadi Pak David bahasa, saya pakai bahasa guru kan dosen. Ya, jadi kalau saya sih Bapak, kita tidak semua mungkin mendapat undangan atau dari apa yang untuk acara kita. Tetapi kalau yang saya lakukan sendiri adalah membagikannya kepada teman-teman, tetapi mereka kesulitan mau masuk dari HP, mau masuk dari laptop. Nah, itu mungkin nanti supaya bisa kita lebih praktis, karena begini Pak David dan teman-teman di Microsoft, mungkin mewakili teman-teman dosen, pelatihan ini sudah mengerti kita, Teams di dalamnya kita mengerti, tetapi bagaimana cara masuknya setelah kita dikirimkan link, bagaimana cara supaya, karena di sini tadi ada yang meng-WA ke saya, Bu mohon maaf, saya tidak bisa masuk, seperti itu. Bu mohon maaf, saya tidak bisa masuk. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau saya sih berterima kasih Pak Gunardi pertanyaannya, yang tidak diundang di sini pun dengan Bapak membagikan share dari medsos itu sudah merupakan undangan. Kira-kira seperti itu Pak Gunardi. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni, Pak David ya Pak David. Yang disampaikan Bu Erni itu persis dialami oleh saya. Jadi itu yang sebenarnya saya mau tanya sebenarnya. Jadi bagi kita yang belum familiar ya, belum bisa mengerti, itu mau mulainya ini kadang-kadang kesulitan. Seperti saya, kebetulan pada waktu sudah tahu kasusnya di saya ini kan tidak ada kalender, sehingga saya mencari untuk saya akses ke Teams itu tadi susah setengah mati. Dan akhirnya coba melalui searching, coba-coba saya masukkan aja itu dari link yang lama mungkin ya. Diinformasikan poster yang dibagikan, saya nggak bisa link ya, nggak bisa ditekan ya, nggak bisa. Kalau dulu pernah bisa ditekan langsung akses, tapi sekarang malah nggak bisa nih saya. Jadi tadi saya ada kesulitan mau ikut sebenarnya acaranya dari mulai awal. Oke, baik Pak Gunardi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin agak kesulitan ya, maksudnya untuk join, bagaimana join di suatu webinar seperti itu ya, atau sesuatu yang dilakukan di Microsoft Teams. Nah, cara mudahnya Bapak dan Ibu untuk join sebenarnya ini mungkin akan saya tayangkan layar saya saja ya, supaya lebih mudah juga mungkin bagi Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita tadinya kan kita misalnya saya sudah membuka Teams gitu ya, tapi gimana cara masuknya ke dalam meetingnya? Misalnya kita belum ada di meeting. Nah, itu pertama kali sebenarnya paling gampang dengan cara buka browser. Nah, di browser ini kita tinggal ketikkan saja link meeting yang mungkin sudah dipendekkan seperti yang tadi Teams Edu ID. Jadinya saya tinggal masuk kembali ke AK.ms Teams Edu ID seperti itu. Ini akan sangat mudah bagi kita untuk masuk ke dalam suatu meeting room. Karena apa? Ketika kita enter, di sini kita langsung ada notifikasi bahwa situs ini mencoba membuka Microsoft Teams, gitu. Jadi link yang kita masukkan tadi ini akan
melaunch seperti itu Bapak Ibu, ingin membukanya link tadi itu di Microsoft Teams. Jadi ini tinggal kita klik open saja sehingga kita bisa join ke dalam suatu meeting yang ada di Teams seperti itu. Terima kasih ya Pak David. Ini kalau mudah-mudahan belum ada pertanyaan lain, saya masih mau tanya lanjutan ya, sedikit aja. Jadi yang tadi disampaikan Pak David bahwa kalau kita mau akses ke Teams itu melalui browser, saya terus agak sedikit terpengaruh oleh saran-saran sebelumnya bahwa sebaiknya kalau punya Teams yang sudah di download, aksesnya lebih bagus yang ada di ada di komputer atau di HP gitu. Jadi tidak menggunakan browser. Jadi saya takut salah juga tadi mau masuk ke browser. Sorry. Jadi apa bedanya nanti saya masuk browser dengan kalau yang di Teams yang sudah saya download melalui menu. Gitu. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus Pak Gunardi. Jadi ini memang beberapa orang mungkin agak tertukar ya bagaimana masuknya gitu. Kalau tadi saya buka di browser, nanti kebukanya di browser atau di aplikasi ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya Pak Gunardi seperti yang tadi saya sudah tampilkan, mungkin saya bisa tampilkan kembali. Apakah sudah tampil? Oke, sepertinya sudah tampil. Nah, ketika ada tulisannya seperti ini, Bapak dan Ibu, this site is trying to open Microsoft Teams. Jadi kan ini, coba ini saya close lagi nih. Saya buka lagi Teams Edu ID, seperti ini misalnya. Teams Edu ID, lalu saya enter. Dia akan muncul. Nanti kita itu mau buka di Microsoft Teams atau di mana gitu kan. Coba saya buka ulang ak.ms /Teams Edu ID seperti ini. Nah, ini kan this site is trying to open Microsoft Teams. Kalau kita klik yang open di sini, ini akan membuka aplikasi kita, aplikasi desktop kita gitu. Berbeda ketika kita klik tombol yang putih ini, join on the web instead. Kalau kita klik yang putih, artinya kita join melalui melalui browser. Sedangkan kalau kita pop up tadi, this site is trying to open Microsoft Teams, ini akan bukanya di aplikasi desktop kita, di aplikasi yang di laptop kitanya, di komputer kita gitu. Atau seperti ini Bapak Ibu, misalnya nggak muncul nih pop up-nya, misalnya atau nggak sengaja tercancel gitu ya. Nah ini ada tulisan already have the Teams app gitu kan, apakah kita sudah punya aplikasi Microsoft Teams yang terinstall di dalam komputer kita? Kalau sudah ada, load it now. Ini dia akan buka aplikasi Teams kita yang di komputer kita, dan ini kita akan join lewat aplikasi Bapak Ibu. Gitu, bukan join lewat browser. Kalau lewat browser, yang join on the web instead aja gitu. Jadi ini memang ada pilihannya. Ketika kita menggunakan link meeting join, kita akan gunakan aplikasi atau mau join on the web gitu. Kalau join on the web ya seperti biasa, kita kalau masuk sebagai tamu seperti itu, sebagai guest, kita akan diminta untuk menuliskan nama seperti itu. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, makasih Bu Erni dan Pak David. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim, tapi biar yang lain dulu deh. Saya tunggu aja, kalau nggak ada baru saya tanya lagi. Ya. Terima kasih Pak Gunardi. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Gini Pak David dan Bu Erni. Kan Bapak Mulyato Ruben, iya. Ya, baik. Gini, saya lagi ngikutin ini tapi lewat HP. Kemudian fasilitas chat ini kok nggak ada ya? Saya sebelumnya sih ikut yang sore hari tadi. Fasilitas chatnya ada, tapi ini tidak ada ya. Mohon bantuannya ya. Kasih.
Oke, kalau di HP biasanya ada juga Pak, di tengah layarnya, mungkin harus di yang tik 3 itu. Baru nanti ada pilihan show conversation-nya Pak Mulyarto Ruben. Seperti itu. Saya tambahkan sedikit Pak David sebelum kembali ke Pak Ruben. Jadi memang ada sedikit karena memang layarnya kecil Pak ya. Ini ada titik Pak, ada titik 3 mungkin garis kecil 3. Nah, jadi dengan Bapak nanti klik itu akan ada di situ Pak. Tetapi kelemahannya adalah nanti layar presentasinya akan hilang, masuk kepada lembar atau layar untuk Bapak memberikan pertanyaan seperti mengetik di WA seperti biasa seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalaupun hilang dari screen ini, Bapak bisa back lagi, klik lagi, nanti bisa kembali ke presentasi. Seperti itu Pak. Jadi memang agak sedikit karena memang karena hanya layarnya saja yang sempit. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak David. Iya, terima kasih penjelasan. Saya share sedikit. Ketika saya coba buka tekan di tengah, kemudian ada titik 3, yang tampil itu ada tahan panggilan, aktifkan keterangan langsung, nyalakan video, dan papan angka. Kalau yang sebelumnya di Mikuti itu fasilitas chat saya itu biasa berada di samping sebelah kirinya anggota untuk melihat peserta yang ngikut gitu. Nah itu pengalaman, tapi untuk yang meeting ini saya punya fasilitas chat itu nggak muncul gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bu Erni, selamat sore. Silakan Pak Cahyo. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan saya ini mungkin agak keluar dari tema yang dibahas hari ini emang Neswe ya. Sudah saya sampaikan juga di chat sih ya. Jadi justru hampir mirip ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, pertanyaan pertama dari Pak Gunardi tadi. Hanya bedanya yang kalau yang saya tanyakan di sini cara untuk mengundang itu, Mas David, mengundang peserta meeting dari luar tenan kita, dari tenan dari peserta umum lah seperti itu. Karena saya sudah coba mengundang pakai web, nggak bisa, tidak bisa. Seperti itu. Mungkin bisa dibantu kasih masukannya. Oke. Nah, untuk Bapak dan Ibu, sebenarnya di sini kami sarankan dulu, kami dahulukan untuk pertanyaan yang bersifat sesuai sama ajukan yang dipaparkan oleh Ibu Erni. Nah, untuk sesi konsultasi online kita bisa join di sesi pagi Bapak dan Ibu gitu. Sesi konsultasi online di linknya nanti saya tuliskan di meeting chat. Terima kasih. Dan di sini saya dahulukan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ingin bertanya sesuai dengan temanya ya Bapak dan Ibu, sesuai materi seperti itu. Karena di sini kebetulan materi yang dibahas tidak ada teknis ya. Jadi untuk konsultasi teknis nanti boleh join di sesi konsultasi pagi Pak. Iya. Terima kasih Mas David. Sama silakan. Selamat sore Bu Erni. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak David. Saya Taat. Silakan. Mau menanyakan Bu untuk Microsoft Sway ya ini ya. Sway ini dari Microsoft ya Pak ya. Iya. Terus kemudian apakah ini untuk pengeditannya bisa menggunakan browser atau mungkin ada aplikasi yang bisa diinstal di komputer atau di HP gitu. Terus kemudian untuk yang Teams-nya ini kan kebetulan saya kan sudah membuka meeting room, sudah berlalu. Apakah link yang saya buka itu yang udah terbuka itu apakah masih bisa dibuka lagi kalau kita mau meeting lagi gitu. Terima kasih. Ya. Baik, saya dulu ya Pak David. Ya. Silakan baik. Bu. Ya Pak Taat, miss you. Ya, jadi
Ya, jadi di sini kita kalau yang saya alami Pak ya, karena 2014 itu utak-utik sebetulnya trial and error Pak. Saya juga belum mahir-mahir banget ya. Jadi biasanya kalau untuk di Sway itu dari HP juga saya bisa Pak. Jadi misalnya kita mau mengupdate tanggal, tapi ada bagian dari situ yang saya masih tetap pertahankan misalnya. Terus tampilannya juga di Sway itu sudah paket Pak. Jadi kalau saya pengalaman dipakai PowerPoint, begitu kita ganti desainnya, misalnya gambar apa, itu nanti yang tulisannya lah jadi berubah atau posisinya harus kita rapikan lagi, kemudian tampilannya jadi bergeser dan sebagainya. Kalau di Sway saya alami, begitu saya pilih remix namanya ya, kalau nggak salah ya Pak David ya, remix ya namanya ya. Jadi saya klik gitu di HP saya, itu saya langsung pilih tampilan yang saya perlukan dan saya bisa edit Pak. Saya bisa edit, lalu nanti ada di situ kalimat share di pojok kanan atas, dari Sway itu kita bisa bagikan kemana. Jadi tidak ke semua. Jadi kalau hanya mahasiswa saja atau hanya dosen saja atau hanya pimpinan saja seperti itu. So far kalau saya di FKIP ya Bapak Ibu, Pak Taat, Teams yang saya gunakan atau materi yang saya gunakan itu selalu saya undang Kaprodinya, sehingga Kaprodi tahu apa yang saya ajarkan dan kapan itu di-update materi-materi saya. Itu yang saya lakukan. Jadi bisa lewat browser juga, bisa lewat apa yang sudah ada di laptop saya yang sudah saya install tersebut. Itu mengenai pengeditannya Pak. Mungkin yang kedua mohon dibantu Pak David, silakan. Iya, nah untuk Pak Taat, kalau untuk Sway ini pengoperasiannya di browser ya, Pak Taat. Jadi Sway ini tidak ada aplikasi tertentu yang diinstal ke komputer kita, tapi bisa diakses dan dioperasikan melalui browser, entah browser laptop ataupun browser HP itu bisa seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi berhubungan dengan Microsoft Teams ya, Pak Taat. Teams ya, linknya Teams. Betul Pak. Saya udah membuat link untuk meeting, itu meetingnya udah berlalu gitu ya. Misalkan seminggu yang lalu. Terus kemudian saya mau meeting lagi tapi nggak mau, misalkan saya daripada buat link lagi mending pakai link yang lama. Apakah masih bisa digunakan gitu loh Pak? Oke, sebenarnya masih bisa digunakan Pak Taat. Nanti diatur aja di meeting room yang lama di kalender ya berarti. Nah itu yang di meeting room yang lama diubah aja ininya Pak, tanggalnya atau jamnya, atau nanti diatur saja itu repeatnya Pak, pengulangannya gitu. Jadi ada pengulangan misalnya setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali atau 3 hari sekali, itu bisa diatur. Itu linknya akan tetap sama jika ada di ruangan meeting yang sama seperti itu. Sedikit lagi Pak David. Bu Erni. Ya Pak Taat, misalnya selama kita masa COVID ini Pak, ya siswa kan kadang sulit ya untuk mendapatkan akses di internet seperti itu, ke dalam pembelajaran utak-utik seperti itu. Jadi saya ambil jadi saya rekam Pak. Jadi waktu saya sedang belajar dengan mahasiswa itu saya rekam dan linknya juga saya simpan, saya masukkan ke pertemuan berikutnya. Jadi setiap Senin ya, biasanya saya ada di ilmu politik, pendidikan kewirausahaan, karena materinya masih bersambung Pak, yaitu tentang inovasi dan mindset kewirausahaan. Materinya untuk konversasi tanya jawab kita itu masih bisa dilanjutkan untuk minggu depannya. Itu sih pengalaman saya Pak. Jadi saya sangat beruntung ya, regulasi dari pimpinan kampus kita bahwa kita akan mengaktifkan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang ada di Microsoft Office. Terima kasih. Ya, tambahan lagi ya Bu ya atau Bapak. Jadi gini, ketika saya melakukan rekaman video Teams ketika meeting itu kan masuknya ke Microsoft Stream kalau tidak salah rekamannya.
Nah, terus kemudian saya bagikan link video yang ada di Microsoft Stream itu ke misalkan ke mahasiswa atau mungkin ke orang lain gitu ya. Terus kemudian yang saya dapati adalah ketika seorang yang saya bagikan link video di Microsoft Stream tersebut, itu mereka tidak dapat membuka, atau adakah trik untuk melakukan sharing video hasil rekaman dari Teams ini, Bapak? Terima kasih. Oke, untuk Pak Taat, jadi seperti ini, Pak. Ini mungkin pertanyaannya juga sebenarnya sih agak teknis ya, Pak. Karena ini belum terlalu berhubungan dengan topiknya. Tapi sekedar informasi saja sih, kalau untuk di stream itu memang sifatnya bukan publik seperti YouTube. Tapi kalau stream ini private, Pak. Dan orang yang punya akses ke video rekaman meeting itu adalah orang yang punya relasi. Apakah dia peserta meeting? Ketika Bapak rekaman meeting di luar orang yang harusnya meeting itu, atau orang yang tidak bisa, Pak. Jadinya saya sarankan di-download dulu. Jika memang itu videonya Bapak yang merekam, di-download dulu, lalu Bapak uploadkan ke OneDrive dan di-share-kan. Jadi memang ketika Bapak punya meeting room, misalnya dengan saya dan Ibu Erni, lalu kita rekam meeting kita. Nah, yang bisa mengakses rekaman meeting kita hanya ketiga, Pak. Walaupun Bapak share link-nya ke orang di institusi kita yang sama nih misalnya, itu nggak bisa karena dia nggak punya relasi terhadap rekaman itu, seperti itu. Ya, baik Bapak dan berarti lebih aman di-download dulu Pak ya. Oke, iya, terima kasih Pak. Di-download dulu dan di-uploadkan ke OneDrive untuk berbagi file. Seperti yang tadi Ibu Erni jelaskan untuk penggunaan OneDrive-nya. Demikian. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita jawab semuanya karena kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara. Ini sudah lewat 10 menit ya. Justru saya yang minta maaf sama Ibu Erni karena justru sesi tanya jawabnya sudah melebihi demikian. Di sini kebetulan di waktu Indonesia yang di bagian timur dan bagian tengah itu sudah 2 jam, malah kalau di yang Indonesia timur lebih maju daripada kita Bapak dan Ibu. Jadinya banyak saudara-saudara kita juga yang sedang menunaikan ibadah puasa. Baik, untuk itu kita cukupkan saja dulu sesi kita pada sore hari ini.